Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda mendengar sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa apa yang kita anggap obat bisa menjadi racun jika takarannya salah? Kita semua tahu dan diajarkan sejak kecil bahwa SAYUR-MAYUR adalah sumber kesehatan. Makan sayur itu wajib. Makan sayur itu bikin panjang umur. Namun, bagaimana jika saya katakan kepada Anda hari ini bahwa ada jenis-jenis sayuran tertentu yang mungkin justru sedang Bapak Ibu simpan di kulkas saat ini, yang bisa menjadi pembunuh diam-diam bagi ginjal Anda jika dikonsumsi dengan cara yang keliru, mungkin terdengar mengejutkan atau bahkan menakutkan. Bagaimana mungkin makanan yang tumbuh dari tanah, yang alami dan hijau, bisa merusak organ penyaring racun kita? Faktanya, tidak semua sayuran diciptakan sama, dan tidak semua kondisi tubuh lansia siap menerima segala jenis sayuran dalam jumlah banyak. Banyak pasien saya yang datang dengan niat hidup sehat, rajin minum jus sayur setiap pagi, tapi justru berakhir di ruang cuci darah, karena ginjalnya tersumbat kristal batu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali merasa sangat bersyukur bisa kembali menemani waktu istirahat Bapak dan Ibu hari ini. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sedikit kritis dan waspada. Kita akan belajar memilah dan memilih mana sayuran yang menjadi kawan bagi ginjal dan mana yang bisa berubah menjadi lawan jika kita tidak bijak mengolahnya. Tujuan saya bukan untuk melarang Bapak Ibu makan sayur. Sama sekali bukan. Tujuan saya adalah menyelamatkan ginjal Bapak Ibu dari kerusakan yang sebenarnya bisa dicegah. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang sangat penting ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kabar kesehatan Bapak Ibu hari ini? Apakah buang air kecilnya lancar? Apakah pinggang terasa nyaman? Saya ingin Bapak dan Ibu menuliskan afirmasi positif di kolom komentar. Silakan ketik kalimat ini, saya siap jaga ginjal. Saya pilih sehat, dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari Sabang sampai Merauke selalu menjadi penyemangat tersendiri bagi saya. Bapak dan Ibu, ada mitos besar yang beredar di masyarakat kita. Mitos itu berbunyi, semakin banyak makan sayur, semakin sehat ginjal kita. Atau ada juga tren kesehatan kekinian yang menyarankan lansia untuk minum jus sayuran mentah atau green smoothie setiap pagi untuk detoksifikasi. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Bagi orang muda yang ginjalnya masih 100% prima, mungkin itu baik, tapi bagi kita yang sudah berusia 60 tahun ke atas, di mana fungsi ginjal secara alami sudah menurun. Menumpuk jenis mineral tertentu dari sayuran justru bisa membebani kerja ginjal. Ginjal kita bukan mesin baru lagi, jadi perlakuannya pun harus lebih lembut dan hati-hati. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat saya hormati. Sebut saja namanya Bapak Rahmat. Usia 72 tahun. Pak Rahmat ini adalah sosok yang sangat disiplin menjaga kesehatan. Sejak pensiun, beliau bertekad tidak mau merepotkan anak-anaknya dengan sakit-sakitan. Beliau mendengar dari tetangganya bahwa jus bayam merah dicampur belimbing itu sangat bagus untuk menurunkan tensi dan membersihkan darah. Tanpa konsultasi, Pak Rahmat meminum jus campuran ini setiap pagi dan sore selama 6 bulan berturut-turut. Beliau merasa badannya segar, jadi beliau pikir itu cocok. Namun, suatu malam, Pak Rahmat terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di pinggang kanan. Sakitnya tembus sampai ke perut depan dan selangkangan. Beliau muntah-muntah hebat dan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Saat dibawa ke instalasi gawat darurat dan diperiksa, ternyata fungsi ginjal beliau menurun drastis secara tiba-tiba atau gagal ginjal akut. Setelah di USG, terlihatlah biang keladinya. Ginjal Pak Rahmat penuh dengan kristal-kristal tajam yang menyumbat saluran kencingnya. Kristal apa itu? Itu adalah kristal oksalat, hasil dari tumpukan zat yang ada di dalam bayam dan belimbing yang beliau jus setiap hari.
Pak Rahmat menangis di hadapan saya. Beliau berkata, "Dokter, niat saya ingin sehat, kenapa malah jadi racun?" Bapak dan Ibu, disitulah letak pentingnya pengetahuan. Pak Rahmat tidak salah ingin sehat. Caranya yang kurang tepat untuk kondisi tubuh beliau. Alhamdulillah, setelah penanganan intensif dan berhenti total minum jus tersebut, ginjal Pak Rahmat berangsur membaik. Meski tidak bisa kembali 100% seperti sedia kala. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar tidak sekadar ikut-ikutan tren, tanpa memahami kondisi tubuh sendiri. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam ginjal kita saat kita memakan sayuran tertentu ini secara berlebihan? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi sederhana, agar mudah dibayangkan. Bayangkan ginjal Bapak dan Ibu itu seperti saringan bak cuci piring di dapur. Tugasnya menyaring air kotor darah dan membuang sisa makanan racun ke saluran pembuangan urin. Sayuran tertentu memiliki kandungan zat kimia alami yang disebut asam oksalat, kalium tinggi atau asam jengkolat. Bayangkan asam oksalat ini seperti serbuk kaca atau jarum-jarum kristal yang sangat kecil. Jika jumlahnya sedikit, saringan ginjal kita masih bisa membuangnya dengan lancar bersama air seni. Tapi, jika Bapak dan Ibu memasukkan serbuk kaca ini terus-menerus dalam jumlah banyak, lama-kelamaan serbuk ini akan menumpuk, menyatu, dan membentuk batu yang keras dan tajam. Batu inilah yang menyumbat saringan, melukai dinding ginjal, dan menyebabkan peradangan hebat. Selain itu, ada juga bahaya dari kalium tinggi. Bayangkan kalium ini seperti aliran listrik, jantung kita butuh listrik untuk berdetak. Tapi jika listriknya terlalu besar, kalium terlalu tinggi, jantung bisa korsleting, berdetak tidak beraturan, bahkan berhenti mendadak. Sayuran tertentu sangat tinggi kalium. Dan jika ginjal Bapak Ibu sudah mulai lemah, ginjal tidak mampu membuang kelebihan listrik ini. Akibatnya, kalium menumpuk di darah dan mengancam nyawa. Sekarang, mari kita bedah satu persatu. 5 jenis sayuran yang harus Bapak dan Ibu waspadai. Ingat, kuncinya adalah waspada dan batasi, bukan serta-merta memusuhi. Kecuali jika dokter Bapak Ibu sudah melarang total, sayuran pertama yang harus diwaspadai adalah jengkol. Siapa yang tidak kenal jengkol? Baunya khas, rasanya legit bagi penggemarnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, jengkol mengandung asam jengkolat. Sifat asam ini sangat unik dan berbahaya. Dalam kondisi asam lambung atau urin yang asam, kristal jengkolat ini bisa berubah wujud menjadi seperti jarum runcing yang sangat tajam. Kasus kejengkolan bukan mitos. Itu adalah kondisi di mana saluran kencing tersumbat total oleh kristal jengkolat, menyebabkan nyeri pinggang hebat dan kencing berdarah karena saluran luka tergores. Bagi lansia, kemampuan ginjal memfilter asam jengkolat sudah sangat berkurang. Jadi, sebaiknya hindari atau batasi sangat sedikit saja. 1 atau 2 keping sekadar pengobat rindu, jangan dijadikan lauk utama. Sayuran kedua adalah bayam, terutama bayam merah dan bayam hijau tua. Bayam memang rajanya zat besi, bagus untuk yang kurang darah. Tapi bayam juga rajanya oksalat. Seperti cerita Pak Rahmat tadi, oksalat dalam bayam, jika bertemu dengan kalsium di dalam tubuh, akan membentuk batu kalsium oksalat. Ini adalah jenis batu ginjal yang paling umum ditemukan di Indonesia. Bahayanya meningkat berkali-kali lipat jika bayam ini dikonsumsi mentah dalam bentuk jus atau dipanaskan berulang-ulang. Sayur bayam yang sudah dimasak pagi, jangan dihangatkan untuk sore, karena kandungan racunnya bisa meningkat. Sayuran ketiga adalah daun singkong. Ini adalah favorit kita semua, apalagi di rumah makan Padang. Daun singkong sangat tinggi kandungan zat purin. Bapak dan Ibu pasti familiar dengan asam urat, bukan? Nah, purin ini adalah bahan baku asam urat. Jika asam urat dalam darah tinggi, ginjal akan kewalahan membuangnya. Asam urat yang tidak terbuang akan mengkristal di dalam ginjal menjadi batu asam urat. Jadi, makan daun singkong berlebihan bukan hanya bikin sendi linu, tapi juga bikin ginjal mampet. Sayuran keempat adalah pare atau parea. Sayuran pahit yang sering dibilang obat diabetes alami ini ternyata menyimpan bahaya tersendiri jika ginjal Bapak Ibu sudah bermasalah.
Pare mengandung kalium yang cukup tinggi. Bagi penderita diabetes yang sudah mengalami komplikasi ginjal nefropati diabetik, makan pare berlebihan bisa memicu hiperkalemia atau lonjakan kalium yang bisa membuat jantung berdebar kencang dan lemas mendadak. Sayuran kelima adalah sayuran dengan kandungan natrium atau garam alami tinggi, seperti seledri batang besar atau sayuran kalengan. Meskipun seledri bagus untuk menurunkan tensi, tapi jika dimakan dalam jumlah sangat besar, misalnya di jus setiap hari, beban kerja ginjal untuk menyeimbangkan cairan akan berat. Apalagi sayuran yang diawetkan atau diasinkan seperti sawi asin. Itu musuh utama ginjal, karena kandungan garamnya yang ekstrem. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri. Kita periksa sinyal yang diberikan tubuh Bapak Ibu saat ini juga. Mari kita deteksi. Apakah ginjal Bapak Ibu sedang menangis minta tolong? Atau masih aman? Langkah pertama, mari cek area pinggang. Silakan Bapak Ibu berdiri atau duduk tegak. Letakkan kedua telapak tangan di pinggang bagian belakang, di bawah tulang rusuk paling bawah. Agak ke atas sedikit dari pinggul. Coba tekan perlahan dengan jempol atau tepuk pelan. Apakah ada rasa nyeri yang tumpul dan dalam? Bukan nyeri di kulit atau otot ya, tapi nyeri di dalam, yang rasanya pegal sekali. Jika ada nyeri yang menetap di situ, apalagi disertai demam ringan, itu bisa jadi tanda ginjal sedang meradang atau ada batu. Langkah kedua, cek kaki Bapak dan Ibu. Coba tekan tulang kering di kaki bagian bawah atau punggung kaki dengan jempol tangan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Perhatikan kulitnya. Apakah kulitnya langsung kembali rata dalam sekejap? Atau meninggalkan bekas cekungan jempol yang lama baliknya? Jika ada cekungan yang tidak mau balik kami sebut pitting edema. Itu tanda ginjal Bapak Ibu mulai bocor atau gagal membuang cairan. Cairan menumpuk di kaki karena gravitasi. Langkah ketiga, perhatikan warna air seni Bapak Ibu nanti saat ke kamar mandi. Jika warnanya bening atau kuning muda, itu bagus. Tapi jika warnanya keruh, berbusa banyak yang busanya tidak hilang setelah disiram seperti busa sabun, atau berwarna kemerahan seperti air cucian daging, itu tanda bahaya. Busa menandakan ada protein yang bocor keluar dari ginjal, padahal protein harusnya tetap di dalam darah. Jika Bapak dan Ibu menemukan salah satu tanda di atas, jangan panik, tapi segeralah perbaiki pola makan dan periksa ke dokter. Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusi. Bagaimana caranya? Kita tetap bisa makan sayur dengan aman. Dan adakah resep alami untuk membantu membersihkan ginjal yang ringan dan aman? Solusi pertama adalah teknik memasak. Ini sangat penting. Untuk sayuran tinggi oksalat seperti bayam, jangan pernah memakannya mentah atau di jus. Bapak dan Ibu wajib merebusnya dengan air yang banyak. Mengapa? Karena asam oksalat itu larut dalam air. Saat direbus, oksalatnya akan keluar dari daun dan larut ke air rebusan. Setelah matang, buang air rebusannya. Jangan diminum atau dijadikan kuah sup. Makanlah daunnya saja. Dengan cara ini, kadar oksalat bisa berkurang hingga 50%. Solusi kedua adalah porsi dan rotasi. Jangan makan sayur yang sama setiap hari berturut-turut. Ginjal kita suka variasi. Hari ini bayam, besok labu siam, lusa wortel, besoknya lagi terong. Dengan berganti-ganti, kita tidak menumpuk satu jenis racun di dalam tubuh. Dan batasi porsinya. Cukup 1 mangkuk kecil sekali makan, jangan 1 piring penuh hanya sayur daun singkong saja. Solusi ketiga, ini adalah resep minuman pembersih ginjal yang sangat lembut dan aman untuk lansia, yaitu air rebusan rambut jagung atau air rebusan alang-alang. Tapi kali ini saya akan ajarkan resep yang paling mudah didapat, yaitu menggunakan seledri, namun dengan takaran yang tepat sebagai obat, bukan sebagai jus kental. Seledri mengandung diuretik alami yang membantu memperlancar air seni dan membilas pasir-pasir halus di ginjal sebelum menjadi batu besar. Siapkan bahannya: 3 batang seledri besar, atau 1 ikat kecil seledri lokal. Pilih yang segar, batangnya masih keras dan hijau. Cara membuatnya, dengarkan baik-baik agar tidak salah. Pertama,
Cuci bersih seledri di bawah air mengalir, gosok sela-sela batangnya dengan lembut untuk membuang tanah dan sisa pestisida. Ini langkah krusial. Jangan sampai kita memasukkan kotoran tanah ke tubuh. Kedua, potong-potong seledri menjadi ukuran kecil sekitar 2 cm, termasuk daunnya. Ketiga, rebus 1 liter air dalam panci sekitar 4-5 gelas. Biarkan mendidih dulu. Keempat, setelah air mendidih, masukkan potongan seledri tadi. Kecilkan api sekecil mungkin. Tutup pancinya. Biarkan mendidih perlahan atau simmering selama 10 menit saja. Jangan terlalu lama agar vitaminnya tidak rusak. Kelima, matikan api, biarkan sampai dingin dengan panci tertutup. Setelah dingin, saring airnya, buang ampas seledrinya. Simpan air rebusan ini di botol kaca di dalam kulkas. Bapak dan Ibu bisa meminumnya 1 gelas sehari, cukup 3 kali dalam seminggu. Tidak perlu setiap hari. Rasanya segar dan aromanya menenangkan. Perhatikan, biasanya setelah minum ini, Bapak Ibu akan lebih sering buang air kecil. Itu bagus. Itu tandanya ginjal sedang membilas dirinya. Pastikan Bapak Ibu mengimbangi dengan minum air putih biasa yang cukup, agar tidak dehidrasi. Nah, dokter, banyak sekali pertanyaan titipan dari pasien-pasien saya yang mungkin juga menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu di rumah. Mari kita bahas dalam segmen tanya-jawab singkat ini. Pertanyaan pertama, dokter. Saya punya darah tinggi dan disuruh banyak makan sayur dan buah. Kalau saya kurangi sayur, nanti tensi saya naik dong. Jawaban saya, Bapak dan Ibu, ini pertanyaan yang cerdas. Prinsipnya adalah keseimbangan. Untuk darah tinggi, memang butuh serat dan mineral. Pilihlah sayuran yang aman untuk ginjal, tapi bagus untuk tensi. Contohnya labu siam, wortel, buncis, kacang panjang, dan mentimun. Sayuran ini rendah purin dan rendah oksalat, jadi aman dimakan rutin. Hindari yang 5 tadi, tapi perbanyak yang aman ini. Jadi tensi turun, ginjal pun aman. Pertanyaan kedua, dokter, apakah merebus sayur sampai lembek itu menghilangkan gizinya? Saya suka yang setengah matang, biar kriuk. Jawaban saya, untuk vitamin yang sensitif panas, seperti vitamin C, memang akan berkurang. Tapi ingat, tujuan kita di usia lansia adalah keamanan organ dulu. Bagi sayuran tinggi oksalat seperti bayam, memasak sampai matang sempurna jauh lebih penting untuk membuang racunnya daripada mengejar sedikit vitamin C-nya. Vitamin C bisa Bapak Ibu dapatkan dari buah pepaya atau jeruk yang aman. Jadi, masaklah sayur sampai matang, jangan setengah matang, apalagi bagi Bapak Ibu yang asam uratnya tinggi. Pertanyaan ketiga, dokter, bolehkah saya minum obat herbal berbentuk kapsul ekstrak kulit manggis atau daun sirsak untuk ginjal? Jawaban saya, Bapak dan Ibu, mohon berhati-hati. Obat herbal yang sudah diekstrak dan dikapsulkan, konsentrasinya sangat pekat. Ginjal kita harus bekerja ekstra keras untuk mengurainya. Saya sering menemukan pasien gagal ginjal justru karena terlalu banyak minum jamu-jamuan yang tidak jelas dosisnya, atau mengandung bahan kimia, obat BKO. Lebih baik gunakan bahan alami yang kita masak sendiri di dapur, seperti resep seledri tadi. Karena kita tahu persis apa isinya, dan tidak ada pengawetnya. Bapak dan Ibu, sobat sehat yang saya cintai. Kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita kali ini. Satu pesan saya yang ingin saya tanamkan dalam hati Bapak dan Ibu, sayangilah ginjal Anda selagi ia masih bekerja dalam diam. Ginjal itu organ yang tidak cengeng. Dia tidak akan berteriak sakit sampai kerusakannya mencapai 90%. Jangan tunggu sampai dia mogok bekerja, baru kita sadar. Mulai hari ini, mari kita ubah kebiasaan belanja di pasar. Kurangi jengkol, batasi daun singkong dan bayam, hindari jus sayur mentah. Gantilah dengan sayuran yang lebih bersahabat seperti labu siam, gambas, wortel, dan sayuran air lainnya. Perubahan kecil di piring makan Bapak Ibu hari ini adalah investasi besar untuk kesehatan Bapak Ibu 10 tahun ke depan. Kita ingin menua dengan mandiri, bukan menua di atas mesin cuci darah. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini membuka wawasan baru dan bermanfaat, saya mohon dengan sangat, jangan berhenti di Bapak Ibu saja. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, ke anak cucu,
ke teman-teman arisan. Mungkin ada sahabat kita di luar sana yang setiap pagi masih minum jus bayam mentah karena ketidaktahuannya. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu sudah menjadi jalan penyelamat bagi ginjal mereka. Itu adalah amal jariah yang luar biasa. Mari kita tutup dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Memelihara, jagalah kesehatan organ-organ tubuh kami. Kuatkanlah ginjal kami, jantung kami dan seluruh raga kami. Jauhkanlah kami dari penyakit yang memberatkan, dan berikanlah kami sisa umur yang bermanfaat untuk beribadah kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah sehat, tetaplah bahagia, dan nikmatilah masa tua dengan penuh rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.